saya Siska Nurhayati. Di sini saya ada tugas tentang manajemen bencana. Kebetulan saya mengangkat manajemen bencana tanah longsor. Sebelum masuk ke manajemen bencana tanah longsor, saya akan menjelaskan tentang bencana. Bencana tanah longsor merupakan bergeraknya massa atau batuan akibat terjadinya gangguan kestabilan lereng. Selanjutnya ada faktor yang memicu tanah longsor, seperti klimatologi atau curah hujan, struktur geologi, struktur tanah, kemudian jenis tanah dan kegempaan. Kemudian ada tanda bencana tanah longsor. Yang pertama, muncul retakan-retakan pada lereng, kemudian muncul mata air baru, kemudian tebing rapuh dan mulai berjatuhannya kerikil. Nah, berdasarkan yang saya tadi jelaskan, terdapat 3 komponen, yaitu ada yang pertama ada ancaman atau hazard, kemudian kerentanan dan kapasitas. Meningkatnya risiko bencana tanah longsor juga terjadi disebabkan karena alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, karena peningkatan populasi penduduk sehingga diperlukan pengembangan lahan untuk kegiatan pemukiman, ekonomi maupun infrastruktur. Mitigasi yang dilakukan pada masyarakat tidak harus dilakukan pada semua kawasan, karena pada satu kawasan yang terancam bencana, belum tentu setiap masyarakatnya mempunyai tingkat kerentanan dan kapasitas yang sama. Oleh karena itu, perlu identifikasi secara detail seperti identifikasi risiko tiap kepala keluarga berdasarkan tingkat risiko tiap rumahnya. Selanjutnya ada siklus manajemen bencana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, prabencana, yang kedua saat bencana, dan yang ketiga pasca bencana. Nah, di prabencana merupakan tahapan bencana pada kondisi sebelum kejadian, meliputi pencegahan dan mitigasi juga kesiapsiagaan. Sedangkan di saat bencana, tahapan paling krusial dalam sistem manajemen bencana adalah saat bencana berlangsung. Kegiatan yang dilakukan adalah tanggap darurat. Kemudian pasca bencana ada 2, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk rehabilitasi yaitu perbaikan atau pemulihan, sedangkan rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana merupakan kegiatan antisipasi terjadinya bencana melalui alat bantu berupa sistem peringatan dini, identifikasi kebutuhan dasar, dan sumber-sumber yang ada. Kemudian penyediaan anggaran dan alternatif tindakan, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kegiatan untuk mengurangi potensi terjadinya bencana dilakukan melalui perencanaan tata ruang, pengaturan tata guna lahan, penyusunan peta kerentanan bencana, penyusunan database, dan pemantauan dan pengembangan. Nah, untuk mitigasi bencana ada beberapa bagian. Yang pertama, pelaksanaan tata ruang melalui proses perencanaan dan pelaksanaan tata ruang di kawasan rawan bencana. Kemudian pengaturan pembangunan tentang infrastruktur dan tata bangunan sesuai standar teknis. Kemudian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan secara konvensional maupun modern dengan menerapkan aturan standar teknis yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Selanjutnya ada dampak dari bencana tanah longsor. Yang pertama ada korban, kemudian kerugian material, kerusakan pada sarana dan prasarana, luasan wilayah terdampak bencana, dan pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi. Selanjutnya ada pencegahan agar tidak terjadi tanah longsor dan warga mampu menyelamatkan diri. Yang pertama, tidak membuat rumah di bawah atau tepat di pinggir dekat tebing. Kemudian membuat terasering atau sengkedan di lereng jika membuat pemukiman. Kemudian tidak membuat kolam atau perkebunan di lereng dekat pemukiman. Kemudian tidak membuat tebing menjadi tegak lurus atau biarkan tebing miring. Selanjutnya harus ada jalur evakuasi yang memudahkan warga saat terjadinya bencana tanah longsor, dan ada titik berkumpul dengan luasan yang cukup agar warga dapat berkumpul. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.